Halo, selamat pagi, Vanessa. Ya, Vanessa, apa kabar? baik. Vanessa, hari ini kegiatannya apa aja nih? Tadi lomba Ini suara aku kedengaran atau putus-putus? Maaf ya, tadi mati koneksinya. Jadi Vanessa hari ini tadi ngapain aja? sebelum ini lomba. Hmm. Terus nanti makan. Setelah makan les lagi. Oh, lomba apa? Matematika. Oh, keren. Pusing dong berarti ya. Habis lomba les lagi. Eh, Udah siap belajar belum nih? Udah. Ya, aku share screen ya. Hmm. Nah, jadi hari ini kita bakalan belajar statistika, statistika data, pengukuran, dan juga bilangan ya. Minggu kemarin kan kita sudah belajar geometri dan juga bilangan. Nah, sekarang kita dan juga pengukuran. Sekarang kita remind lagi ya buat pengukurannya. Jadi nanti kan Vanessa mau ikut Olimpiade ya. Hmm. Nah, nih aku udah kumpulin nih beberapa soal-soal Olimpiade nih. Jadi nanti kalau misalkan materinya tentang bilangan, dia itu bakal membahas FPB, KPK, digit, faktor, dan juga kelipatan. Sedangkan nanti kalau data itu akan ada tabel, diagram, terus nanti kita juga bakal nentuin rata-rata, median, atau modus. Nah, terus kalau materinya pengukuran, itu sama kayak yang kemarin tuh, yang ada waktu, jarak, kecepatan, dan juga ini nih, tambahan massa. Biasanya kalau massa ini ya, berkaitannya sama kilogram, gram gitu ya. Nah, oke, ini aku lanjut. Nah, ini istilah-istilahnya nih. Jadi FPB faktor persekutuan terbesar, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ini Vanessa masih ingat atau mau diremain lagi? Ingat. Oke, berarti sudah ingat ya? Ya. Kayak gini lah ya. Coba aku mau tanya. Jadi kalau misalkan aku punya bilangan, nah nih, 20 dan 60. Berapa KPK dan FPB-nya? Nah, kita bisa ini ya, pakai pohon faktor ya. Nih. Atau kita bisa menggunakan faktorisasi prima ya. Jadi kalau misalkan untuk 20 itu bisa difaktorisasi prima dengan bilangan berapa dulu nih? Dua 2. Lalu jadi 10 puluh ya. Nah, terus ini jadi dua 2 sisa. lima Oke, sisa 5, sisa 5. Nah, yang merupakan faktor prima kita buletin ya. Ya. Oke. Terus kalau untuk 60 berarti Dua 2 dua sisa. 30. Oke, terus Dua 15. oke.
35. 35, oke. Berarti yang seluruh faktorisasi prima kita lingkarin ya. Nah, berarti 20 itu faktorisasi primanya berapa nih? 2 2 kali pangkat 2, 2 2 dikali. kali 5. Oke, kalau 60. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke. Nah, berarti untuk FPB-nya berapa nih? FPB. Yang dipilih yang apa nih? Yang faktor primanya sama, tapi pangkatnya terkecil ya? Hmm. Nih yang sama kan 22 dan 5 ya? Lalu kita ambil yang pangkatnya terkecil. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan. 5. Nah, oke. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 untuk FVB-nya. Lanjut, berarti buat KPK-nya. Ambil yang faktor prima, keseluruhan faktor prima dengan pangkat terbesar ya. Ya, Berarti berapa nih? 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, berarti sama dengan. 60. Oke, betul. Berarti masih inget ya? Hmm. Nah, ini nih, lanjut nih. Sekarang aku masuk ke inti materinya. Jadi ini istilahnya cheat sheet nih. Jadi nanti kalau misalkan ada bilangan, biasanya tuh kita disuruh nentuin jumlah digit. Nah, nanti ini nih cara cepatnya. Kalau misalkan bisa dibagi tiga, habis dibagi 3 dan 9, kita tinggal menjumlahkan si jumlah digitnya. Terus kalau habis dibagi 4, kita tinggal melihat 2 digit terakhirnya. Sedangkan kalau habis dibagi 8, kita tinggal melihat 3 digit terakhirnya. Sedangkan untuk habis dibagi 72, kita tinggal menguji pembagian 8 dan pembagian 9. Gitu. Nah, terus untuk data nanti kayak gini nih. Ada diagram ya. Nah, untuk satuan kayak yang kemarin ya. Berarti ini tinggal konversi ya. Mana nih? Nah, untuk berarti untuk kilo ke gram akan dikali 1000, selanjutnya gram ke miligram akan dikali 1000. Berarti kalau misalkan aku tanya nih, kalau gram ke kilo berarti. Bagi 1000. Oke, betul. Sama ya, sama kayak ini juga ya. Berarti ini aman ya. Dan Oke. Nah, nanti ini nih, ini juga citisnya nih. Kalau misalkan ada bilangan, itu gunakan aturan digit, faktor, kelipatan, kelipatan. Terus kalau data, ya kayak yang aku bilang tadi di awal, ada rata-rata, selisih, atau persentase. Nah, kalau ada pengukuran, ini harus di-highlight ya. Samakan satuannya terlebih dahulu. Berarti ini cheat sheet kita ya buat hari ini. Udah oke? oke. Nah, kita masuk nih ke contoh soalnya nih. Ini aku bagi menjadi easy, medium, sama hard nih. Nah, masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk konversi massa nih. Nah, kita baca dulu ya. Soalnya yang pertama, ini dari OSN Kabupaten tahun 2018 nih aku ambilnya nih. Jadi soalnya ada 1 juta miligram setara dengan berapa kilo? Nah, kita tulis dulu ya di sini deh. Berarti, 1. oke, benar. Cepet banget. Berarti 1 juta miligram itu dikonversi ke mana dulu nih? Ke gram dulu ya. Selanjutnya Hmm. nanti gram kita konversi ke kilo. Kilogram. Berarti 1 juta miligram itu berapa gram? Rib. 1000 ya? Ya, Nah, ini karena nanti akan dibagi sama 1000. Oke, berarti nanti 1000 gram itu akan sama dengan 1 kilo 1. ya. Oke, betul. Dibagi menjadi, dibagi 1000 lagi. Nah, betul banget nih. Cepet banget nih ya. Oke, lanjut ya berarti ya. Oke. Hmm. Nah, benar nih. Nah, sekarang kayak gini.
Sekarang soalnya tentang modus data. Ini dari soal OSN Kabupaten tahun 2020. 20. Nah, kalau menentukan modus, modus apa sih rumusnya? Modus itu apa sih? Modus itu adalah Yang paling banyak muncul. betul nilai yang paling sering muncul ya. Nah, kalau misalkan nih, ini kan udah aku sajiin diagramnya. Nah, kalau misalkan nggak aku sajiin diagramnya, gimana nih cara kerjanya nih? Berarti kita hitung dulu ya. Angka 7 itu akan muncul berapa kali nih? Satu, dua, tiga. Berarti angka 7 akan muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya, angka 8 muncul berapa kali nih? 2, Tuh, 2 kali. Selanjutnya, angka 5 muncul berapa kali? 1, Satu. Selanjutnya, angka 6 muncul 1, 1 kali. Berapa lagi tuh? Angka 9 muncul 2, 2 kali. Nah, nanti dipilihnya yang paling besar ya. Berarti modusnya adalah 7. 7. Yang ini. Karena dia muncul sebanyak 3 kali. Nah, terus kalau misalkan nanti soalnya dalam bentuk diagram, berarti kita tinggal apa nih? Tinggal pilih yang paling panjang ya? Ya, Nah, berarti benar ini. Itu. Vanessa ini udah bisa baca diagram ya? bisa, Oke, bisa dilanjut? bisa. Oke, berarti masih mudah nih ya. Karena levelnya easy. Nah, bener ya, 7. Nah, ini nih, ada lagi nih soal ketiga. Dari dia soal OSN Kabupaten tahun 2018 tentang persen dari waktu. Soalnya adalah 40% dari satu hari akan setara dengan berapa jam dan berapa menit. Nah, kalau gini, kira-kira apa nih yang perlu kita ketahui dulu nih? Satu hari, 1 hari berapa jam? oke, berarti kan satu hari akan sama dengan 24 jam ya. Nah, Hmm, ya sudah, kalau udah tahu satu hari 24 jam, kita tinggal berapa sih 40% dari 24 ya? Berarti hmm, 40% akan dikali dengan 24 ya? ya, 40% itu berapa nih? 40 per 100 kali 24. Oke, dikali 24. Akan sama dengan, sembilan diperkecil nih, koma enam jam. 9,6 Jam. jam. Oke. Nah, ini kan berarti 9,6 jam berarti kan ini ya bentuknya itu eh, 9 ditambah 0,6 jam, betul? Jam. Ya, Nah, berarti kita harus cari tahu nih 0,6 jam itu berapa menit sih? Gimana nih? 0,6 kali 60. Betul, sama dengan 0,6 dikali 60. Karena 1 jam itu 60 menit ya. Berarti berapa nih? Ada 26. komanya hilang ya? Sisa 36 menit. Berarti 40% dari satu hari adalah 9 jam 36 menit. 36 menit. Oke, betul. Masih mudah ya? Hmm, Oke, lanjut ya. Nah, nah ini nih, soal rata-rata lagi nih. 5 siswa memperoleh nilai 70, 80, 75, 85, dan 90. Tentukan rata-ratanya. Ayo, rumus rata-rata apa nih? Biasanya bentuknya X bar ya? ya,
Oke, rumus rata-rata apa nih? Jumlah Jumlah semuanya jum- data per banyak data. data per banyaknya data. Nah, berarti gimana nih? Berarti kita jumlahin ya. 70 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 90. Dibagi banyaknya data tadi berapa Kak? Jumlah siswanya? 5. Udah 5. Betul. 400 bagi 5. Oke. Akan sama dengan? 80. Oke, betul. Masih muda ya Mm-mm. berarti ya? Cepet nih kerjain soal ini nih berarti. Kita lanjut ya. Nah, Ya. bener ya. 80 jawabannya. Nah, selanjutnya ini nih. Ada tentang bilangan prima dan rata-rata. Jadi ini soal dari sama nih masih OSN Kabupaten tahun 2018. Nah, jadi ya soalnya adalah bilangan bulat yang paling mendekati rata-rata dari semua bilangan prima yang kurang dari 30. Nah, berarti kita harus ketahui dulu ya, berapa aja bilangan prima yang kurang dari 30. Jadi bilangan prima itu bilangan apa sih? Eh, Bilangan yang faktornya hanya dirinya sendiri dan satu ya, bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri ya, hmm, dirinya sendiri. Berarti nih, udah ada nih di sini nih. Berarti bilangan prima yang kurang dari 30 apa aja nih? 2, 3, 5, 7, 11. 30, 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17, oke, 19, 23, dan 9. 23 dan 29. Oke. Nah, terus habis itu apalagi nih yang diminta dari soalnya bilangan bulat yang mendekati rata-rata. Berarti kita cari dulu ya rata-ratanya. Mm-mm. Berarti X barnya akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 29 dibagi banyaknya data berapa nih? 10. Oke, 10. Nah, berarti akan sama dengan berapa nih? Hmm, Jumlah atasnya 129 129 per per 10 sama 10. dengan 12,9. Nah, 12,9. Nah, karena tadi diminta bilangan bulat, berarti yang mendekati 12,9 adalah 13. 13. Betul. Masih muda ya? Ya. Oke, lanjut. Benar ya, 13. Nah, ini nih, soalnya tentang skala nih. Ada tinggi miniatur momentum nasional. Nasional adalah 15 cm. Sedangkan tinggi sesungguhnya atau tinggi aslinya adalah 132 meter. Tentukan skalanya. Berarti kita gambar dulu deh di sini deh. Mana sih? Ini deh aku kayak gini aja deh. Ini tinggi aslinya adalah 132 meter. Nah, 132 meter tuh berapa senti nih? 13.200. 13.200 senti ya. Oke. Terus ada lagi nih miniaturnya segini deh. Miniaturnya hanya 15 cm. Oke. Nah,
Terus untuk menentukan skala itu adalah model atau si miniaturnya dibagi dengan skala aslinya. Aslinya. Nah, berarti karena ini udah sama ya, sama-sama sentimeter, berarti bisa kita masukin ya. Berarti 15 banding ya, 13.200. 15 banding 13.200. Terus Ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? 15. Oke, jadi 1 banding 880. 880. Oke, itu ya. Terus Berarti masih muda ya ini ya. Oke, bisa kita lanjut? Atau ada yang mau ditanya dari soal 1 sampai 6? enggak. Oke, gini. Vanessa pinter banget nih, cepet banget jawabnya. Nah, masuk ke soal medium nih, medium level. Jadi ada rata-rata berubah, kecepatan, KPK maksimum, dan persentase data. Nah, ini nih, soal medium satu rata-rata setelah remedial dari OSK tahun 2026. Kayaknya ini deh, baru deh. Nah, ini nih, baca, baca dulu ya soalnya ya. Rata-rata 25 siswa adalah 80. Berarti kita taruh dulu deh di sini deh. Berarti 25 siswa, siswa rata-ratanya adalah 80. Selanjutnya, setelah 2 siswa remedial, berarti ditambah 2 ya? Mm-mm. Berarti 27 siswa Siswa adalah rata-ratanya 76. 78. 78. Oke. Terus ada lagi nih, nilai siswa pertama 6 poin lebih tinggi daripada siswa kedua. Misalkan nih, ada siswa A dan B. Berarti karena siswa A adalah 6 poin lebih tinggi, maka A sama dengan 6 ditambah B. Ya, Betul? ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah nilai siswa pertama. Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus ini ya mengetahui berapa sih jumlahnya ya, Ya. jumlah nilainya. Nah, 80 kali 25. oke, ini 80 kali 25 diperolehnya dari mana nih? X bar, Karena ada 25 siswa terus rata-rata 80. Totalnya betul. 80 kali 25. 2000. Ya, aku hapus dulu deh ini deh. Total semuanya. Berarti langsung dia di sini mana nih? 80 dikali 25 akan sama dengan berapa tadi? 2000. 2000. Oke, selanjutnya nih. Berarti 78 kali 27. 8 dikali 27 akan sama dengan Hmm, 2106. 2106. betul. Nah, selanjutnya gimana nih? Berarti untuk mengetahui si jumlah dari siswa A dan B akan sama dengan 2106 dikurang dengan 2000 ya? Ya, Akan sama dengan 106. Berarti udah kita ketahui ya, kalau misalkan A ditambah B itu nilainya 106. Nah, karena tadi A itu sama dengan 6 plus B, berarti kita tinggal ini ya, substitusikan aja ya.
Berarti Hmm. 6 ditambah B. Tambah B sama dengan 106. Oke, 2B sama dengan 100. oke, 100 maka B. B-nya 50. Oke, nah karena yang ditanya siswa pertama jadi siswa A ya. Berarti berapa nih? Tinggal kita A masuk. sama dengan 6 tambah 50, A-nya 56. Oke, 6 ditambah 50 akan sama dengan 56. Ini jawaban akhirnya. Masih gampang ya? Ya, Oke, kita lanjut ya. Apa Vanessa ada yang mau ditanya dulu? dua. Oke, nah bener ya 50. Nah, selanjutnya nih. Soal dari tahun 2020 nih, tentang kecepatan dan waktu tunggu. Jadi untuk soalnya, Budi bersepeda dengan kecepatan 30 kilometer per jam. Ya, terus ya di sini diketahuinya. Berarti kecepatan itu V ya. Ya, Visi Budi itu sama dengan 30 kilometer per jam. Dan sampai toko dalam 15 menit. Berarti T yang dibutuhkan si Budi ke toko itu adalah 15 menit. Lalu ada Ani. Ani menempuh jarak yang sama namun dengan kecepatan berbeda. Kecepatan Ani adalah 25 kilometer per jam. Berarti VA akan sama dengan 25 kilometer per jam. Nah, berarti kalau kayak gini, yang lebih cepat Ani atau Budi nih? Budi. Budi ya, karena dia kecepatannya lebih tinggi ya. Nah, berarti berapa menit sih si Budi menunggu Ani? Cari jarak. Nah, betul. Berarti kita cari jarak dulu ya. Jarak berapa dari rumah Kecepatan Budi? kali waktu. Oke, jarak itu simbolnya apa nih? S ya? S sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berarti berapa nih? Berarti Kecepatan mengacunya pada Budi ya? 30 kali Ya. 30. 30 kali 0,2 Nah, kita konversi dulu ya. lima jam. Ke jam ya. Hmm. Per jam berarti 15 per 60 ya. 60. Berarti boleh kita langsung masukin? Hmm. Ya, Boleh ya. 15 per 60. 60. Berarti akan sama dengan? Dengan 15 per 2. Oke. 15 per 2. Akan sama dengan berapa nih? 7,5 kilometer. Betul. Nah, udah tahu nih jarak perjalanannya adalah 7,5 kilometer. Baru ya kita bisa mengetahui sih waktunya Ani menunggu Budi ya. Berarti waktunya Ani berapa nih? Berarti aku tulis di sini deh. Berarti eh, waktu Ani, waktu sama dengan rumusnya apa nih? V per S ya. Berarti Ya, V-nya si Ani itu adalah 25 25 per, ayo, V per S apa S per V? seperti Oke, benar. S per V. Jadi tadi S-nya adalah, 7,5 bagi 25. oke, ya.
Bentar. 7,5 7,5 per per 25. 25. Nah, 7,5 berapa nih? Berarti 75 per Per 10 25. dibagi lagi dengan 25 ya. Berarti ini cara perkecilan gimana nih? Berarti 75 per 10 dikali dengan 1 per 1 per 25 ya. 25. Ya. Oke, akan sama dengan 75. 75 per 250. Oke, sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi. 25. Oke, berarti 3 3 per per 10. 10 akan sama dengan 0,3 menit. oke. 0,3 jam. Oke, benar. Nah, berarti kita konversi ya. 0,3 jam itu 5 berapa menit menit sih? kali 60. 3 per 10 kali 60, 18. Kali 60 sama dengan 18. Nah, berarti waktu tunggu budinya berapa nih? Waktu 18 menit kurang 15 menit. tunggu budi. Berarti waktunya Ani dikurang dengan waktunya Budi ya. Berarti sama dengan 3 menit. 3 menit. Nah, berarti Ani menunggu Budi selama 3 menit. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke. Berarti kita ini notes-nya ya. Berarti harus konversi ya. Jangan lupa nih. Oke, bisa dilanjut? Oke. Nah, benar ya. 3 menit. Nah, ini nih. Masih OSK tahun 2026. Berarti untuk soalnya adalah A dan B adalah bilangan prima berbeda. Berarti kalau bilangan prima kan dia kemungkinannya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya, yang kayak tadi ya. Hmm, Ya, C adalah KPK dari 4B, 5A, dan 18. Berarti nilai C terkecil adalah berapa? Nah, kalau kayak gini, berarti kita bisa tulis ya. Berarti tadi, mana nih? Hmm, berarti 4B itu faktorisasinya berapa sih? 2 2 pangkat 2 kali B. dikali dengan B ya. Nah, Hmm, setelahnya 5A berarti faktorisasinya 5 dikali dengan A. Benar? Ya. Nah, dan 18. 18 nih, faktorisasinya berapa nih? Kalau kita 2, pakai pohon, berapa nih? 2, 2, 9, 9, terus 3, 3, 3, 3. 3. Berarti 2 faktorisasinya kali adalah, 3 pangkat 2. oke. Nah, tadi hitnya adalah C adalah KPK. Berarti tadi KPK apa nih? KPK adalah uh, pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar ya. Ya. Berarti KPK-nya adalah yang terbesar berapa aja nih? Hmm, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 Dikali 5. kali Oke. Akan sama dengan 4 dikali dengan, 9 kali 5 oke, sama dengan 80. 180. Nah, berarti nilai C terkecil adalah 180. Nah,
maka C yang terkecil adalah 180. Oke, sampai sini Oke, paham? Apa bingung? paham. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, nah benar ya. Nah ini lagi nih, persentase data nilai. Nah, dari ini udah provinsi nih, tahun 2024. Jadi soalnya adalah persentase nilai 60, 70, 75, 80, 85, 90 adalah 10% sampai dengan 5%. Ini ya persentasenya semua. Terus jika pesertanya adalah 80 siswa, tentukan selisih terkecil banyak siswa dengan nilai yang berdekatan. Oke, Vanessa paham apa enggak soalnya? Paham. Oke, berarti ini kita bisa bikin tabel ya. Aku bikin tabel ya di sini. Mana nih? Nilai, nilai, eh nggak lurus nih. Nilai selanjutnya, persentase selanjutnya, banyaknya si siswa. Oke. Nah, tadi nilainya 65, berarti persentasenya adalah 10. Berarti berapa nih? Berarti 10/100 dikali banyaknya siswa ya? Betul? Ya. Akan sama dengan Delapan siswa. 8. Oke. Berarti nilai 70 persentasenya adalah 20. Dua Berarti puluh. dua Dua puluh puluh per 100 kali 80. akan sama Itu dengan 16. 16. Oke, lanjut. Berarti 75 dengan persentase 27,5. 27,5. 27,5 per 100 kali 80. 27,5/100 itu aku bisa tulis gini ya. 275/1000 ya. Per 1000. Dikali dengan 80 akan sama dengan 2, 22. Betul? Ya, Selanjutnya, nilai 80 dengan persentase 25 berarti 25 per 25 per 100 100 kali 80. akan sama dengan 20. 20, betul. Selanjutnya, nilai 85, 12,5. oke, berarti 125 per 1000 kali 80. oke, akan sama dengan 10. betul. Selanjutnya, terakhir nih 90 dengan persentase 5%. Berarti 5/100 dikali dengan 80 akan sama dengan 4. 4. Oke. Nah, berarti kalau kita jumlahin sama nggak nih hasilnya 80? 8 tambah 16 itu 4. 24. 24 ditambah 4 22, 46. pas 80. Pas 80 ya hasilnya. Oke. Karena pas 80 berarti hitungan kita benar ya. Udah nih, berarti kita taruh sini nih sih banyaknya. Berarti tadi banyaknya 65 adalah 8, 8, banyaknya 70 adalah 16, banyaknya 75 adalah 22, selanjutnya
20, 10, dan 4. Nah, pertanyaannya adalah selisih terkecil banyak siswa yang berdekatan. Berarti tinggal kita selisihkan ya, tinggal kita kurangin ya. Nah, berapa nih selisihnya? 8. Selanjutnya selisihnya berapa? 16 dengan 22. 6, 6. 22 dengan 20. 2 selisihnya. 2, Selanjutnya 10, 10. 6. Selanjutnya 6. Berarti selisih terkecilnya adalah 2. Paham atau bingung? Ya, Nah, paham. berarti kan ini karena ini sudah berurutan ya. Jadi kita tinggal langsung menghitung selisihnya saja. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, benar ya. Jawabannya adalah 2. Nah, ini nih. Ini soal dari tahun 2023 tentang faktor dan KPK. Jadi untuk soalnya adalah misalkan A adalah bilangan asli dan FPB dari 3 dan A adalah 3. Berarti kita tulisnya di sini ya. FPB dari 3 dan A adalah 3. Jika KPK dari 15 dan A adalah 105, berarti KPK dari 15 dan A adalah 105. Maka tentukanlah nilai A. Nah, ini nih, berarti eh, kita cari dulu ya, berapa faktorisasi primanya ya. Berarti ada 3. Berarti 3 faktorisasi primanya adalah 3 ya. Karena bilang 3 bisa dibagi bilangan itu sendiri dan juga bisa dibagi oleh 1. Selanjutnya, untuk faktorisasi prima 15. Berapa nih kalau kita pakai pohon? 3,5. Oh, oke, berarti 3 dan 5 ya. Nah, di sini kita bisa eh, menggunakan nilai KPK yang 105 ya. Nah, jadi agar agar nilai KPK-nya 105, maka maka 105 akan sama dengan berapa nih kalau KPK-nya? Berarti diambil semua ya. 3 dikali 5 harus dikali lagi sama sesuatu nilai X. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti akan sama dengan berapa nih? 15X 15X. 105. Berarti X yang harus memenuhi adalah 7. 7. Oke. Nah, maka nanti KPK-nya harus mengandung angka 7 ya. Ya. Nah, di sini gini, karena A harus habis dibagi 3 sesuai sama FPB-nya, maka kemungkinan nilai A adalah, gini aku tulis aja deh, karena A harus habis dibagi 3, dibagi 3, ini kenapa 3? Karena dia melihat si FPB-nya, ini aku tulis di sini deh, karena sesuai dengan si FPB, maka kemungkinan nilai A
nilai A adalah 3 dikali dengan si X, 7. Coba, dua K satu. 21. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Angka 3 kita mengambil dari si FPB. Kenapa harus dikali sama 7? Karena ada syarat KPK-nya itu adalah 105. Nah, tadi kan kita udah cari ya, itu nilai X yang memenuhinya adalah 7. Paham? Apa bingung? Paham. Oke. Nah, berarti nilai yang memenuhi adalah 21. 21 juga bilangan asli ya? Hmm. Oke, kita cek di sini ya. Cek deh. Cek untuk FPB dari eh, 3 dan A, berarti 3 dan 21. Berarti berapa nih faktorisasi 21? Tiga, 3 dan tujuh. 3 dan 7. Oke, berarti tadi faktorisasi dari 3 kan 3 ya tadi ya di atas. Berarti untuk FPB-nya sama dengan ambil yang sama. Berarti 3. Tiga. Sudah sesuai? Dah. Dah. Terus cek lagi KPK tadi. Mana nih? Hmm, KPK dari 15 dan Hmm. 21. Faktorisasinya tetap sama ya? Ya. Berarti KPK-nya sama dengan berapa nih? Ambil keseluruhan angka ya? Tiga pangkat. Tiga Ya. kali lima kali 5 tujuh. kali 7 akan sama dengan 105. 45. Nah, sama-sama sesuai ya? Ya. Nah, berarti nilai A yang memenuhi adalah 21. Dua satu. Di sini paham? Apa ada Paham. yang ditanya? Tuh. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, benar ya? 21. Nah, udah nih. Dari sana nih, masih kabupaten tahun 2020. Ada bilang, soalnya bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Berapa bilangan palindrom 3? Tiga angka atau 3 digit yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 3 digit nih. Berarti 1, 2, 3 ya. Karena bilangan palindrom itu bilangan yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang, nanti yang digit 1 akan sama dengan digit 3. Betul? Betul. Berarti untuk digit 1, angka yang memungkinkan adalah 1, 2, 3. Tiga, empat, lima. Berarti ada 5 kemungkinan. Betul? Betul. Selanjutnya, untuk digit 2 karena dia kan nggak ada syarat lagi ya, nggak boleh berulang ya. Berarti untuk digit 2 angka yang memenuhi adalah 1, 2, tiga, Tiga, 4, empat, dan 5. lima. Berarti Dan ada lima 5 dulu. kemungkinan yang memenuhi. Oke? Nah, berarti untuk digit 3 karena bilangan palindrom itu adalah bilangan yang digit 1 dan digit 3-nya sama, maka dia harus sama dengan digit yang 1 ya. Berarti 1. Betul? Kenapa dia 1? Karena angkanya akan
sama dengan angka pada digit satu. Gitu. Paham atau bingung? Ah, Ya, paham atau bingung? Nih, kita ulangi ya. Jadi, bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Contoh nih, contoh bilangan palindrom berarti apa nih? Satu, dua, satu. Betul? ya, Apalagi nih contohnya? Dari satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, lima, dua. Betul? ya, Oke, berarti kalau kita masukin ke sini, berarti digit satu ada 5 kemungkinan. Karena angka 1 sampai 5. mm-mm, Selanjutnya, digit 2 juga sama. Ada 5 kemungkinan. Angka 1 sampai 5. Berarti untuk digit 3, karena dia harus mengikuti digit satu, maka dia hanya punya 1 kemungkinan, yaitu angka yang sama dengan digit satu. Paham atau bingung? paham, Oke, berarti bilangan yang dapat disusun adalah, ini tinggal kita kalikan ya, 5 kali satu kali 3 berarti, 5 kali 5 kali satu, 5 kali 5 kali satu akan sama dengan 25. 25 angka. Gitu. Vanessa, paham? Paham. Oke, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kayaknya soal terakhir nih yang medium nih. Nah, ini udah masuk hard level nih. Isinya digit yang panjang, pangkat prima, pertumbuhan data, sama digit ke N. Nah, ini dari OSN Provinsi tahun 2024. Kita baca ya soalnya ya. Bilangan 5 digit. Berarti ini deh, aku pecah deh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada A, 6, 7, 9, B, habis dibagi 72. Tentukan bilangan tersebut. Nah, ini tadi nih yang aku bilang aturan cepat bilangan. Berarti kita harus tahu dulu ya, Minca. Karena dia habis dibagi 72, habis dibagi 72, maka 72 ini terbentuk dari faktor apa sih? Faktor dibagi 8 dan 9 ya. 4 dan 9. Maka nanti harus habis dibagi 8 dan dibagi 9. Maka kita nanti mengikuti aturan yang ini nih, aturan yang ke satu dan ketiga. Oke, selanjutnya kita cek dulu nih. Cek habis dibagi 8. Nah, caranya gimana sih? Kalau habis dibagi 8, cek 3 digit terakhir. Berarti 3 digit terakhir itu adalah 7, 9, dan B ya. B. Maka nanti kemungkinannya, kemungkinan nilai B itu adalah 1 sampai berapa nih? 9. 0 sampai 9 ya? Betul? Ya, Berarti ada kemungkinannya itu ada 790, 791, 792, 793 sampai dengan 799. Betul? ya, Nah,
Berarti dari angka 790 sampai dengan 799 yang habis dibagi 8, nah nih, yang 792. betul, habis dibagi 8 adalah yang belakangnya bisa berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6, Wow. betul? Hmm. Nah, berarti kemungkinannya diperkecil lagi nih. 7, 792, 794, 796, sama 798 ya, bisa habis dibagi 8. Angka belakangnya maksudku. Betul? Ya, Nah, berarti dari kemungkinan 4 angka ini, yang mana nih yang habis dibagi 8? 792. Betul. Mana nih? Nih, berarti 792. Maka, maka nilai B-nya adalah 2. Betul? Dua. Oke. Selanjutnya, cek lagi nih. Habis dibagi sama 9. 9. Kalau habis dibagi 9, kita tinggal menjumlahkan digitnya. Berarti kita jumlahin ya. A ditambah 6, ditambah 7, ditambah tambah 9, 9 ditambah... tambah 2. Oke, hasilnya berapa nih? A ditambah... 2A tambah 24. Oke. A-nya Nah, 3. oke. Agar habis dibagi 9, maka kemungkinannya itu ini ya. Kemungkinannya adalah... Hmm, berapa nih? 27, 36, terus berapa lagi? 45, dan seterusnya ya. Ya, Betul? Nah, berarti kalau misalkan eh, nilainya 27, maka A-nya 3. 3. Kalau misalkan 36, maka A-nya 12. 12. Oke. Nggak Nah, mungkin. nggak mungkin karena dia cuma satu digit ya. Berarti kita pilih yang A-nya adalah 3. Mana nih? Nah, yang ini nih. Kita pilih yang ini. Maka bilangannya berapa nih? 36, 7, 92. Karena A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, maka 3, 6, 7, 9, 2. Nah, Oke, mudah atau susah atau sulit? udah. Udah lumayan nah ini ya. Oke, bisa dilanjut. Ya. Oke. Nah, ini nih faktor pangkat. Ini aku ambilnya dari SN Provinsi tahun 2024. Untuk soalnya ada: jika 3 pangkat N adalah faktor dari 18 pangkat 10, tentukan bilangan bulat terbesar N. Coba Vanessa kerjain dulu. Aku kasih waktu 1 menit deh. Gimana nih hintnya? Faktorisasi dari 18. Oke, faktorisasi dari 18. Itu berapa nih? 2 kali 3 pangkat 2. 2. Terus ini 9. 3, 3. Oke, berarti faktorisasinya adalah 2 2 kali kali 3 3. pangkat 2. Oke, setelahnya. Berarti jadi 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 10. Oke, berarti 18 pangkat 10 akan sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 3 pangkat dikali 2 pangkat
10. Pangkat 10. Oke, Itu angkat sama jadi dengan 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 20. oke, maka nilai N-nya M-nya 20. oke, betul. Mudah ya? Ya, Oke, lanjut ya. ya, Oke. Nah, ini nih. Jadi adaptasi dari OSK 2026. Soalnya, bilangan asli ditulis berurutan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Berarti ini apa nih? Perbedaan digit pertama dan digit kedua, dan seterusnya selalu ditambah satu ya? betul. Oke, tentukan angka pada digit ke 2026. Nah, berarti kita bagaimana nih caranya nih? Berarti untuk digit satu itu angka yang memenuhi angka satu sampai dengan angka 9. Betul? Ya, Jumlahnya akan 9. Betul hmm, ya? betul. Setelahnya, digit 2 itu dimulai dari angka 10 sampai 10 dengan. sampai 99. Oke, berarti berapa nih jumlahnya? Berarti ini boleh nggak aku tulis kalau misalnya di digit angka 10 sampai dengan angka 90, lalu aku tambah 9 angka. Boleh? Bisa. Oke nih, berarti untuk digit 10 sampai 90 itu ada berapa kali dia? Ada 10 kali ya? Betul? Betul. 10 apa 9? Oke, ini aku tulis deh di sini deh. Hmm. Berarti kan dia ini ya 10, 20, 30. Nah, per 10, angka 10 sampai angka 20 itu ada 10. Betul? Betul. Betul, berarti 10 dikali dengan berapa kali lompatan? 9 kali ya? 9. 9 kali ditambah dengan 9. Berarti jumlah 9. digit 2 adalah 9. 90 tambah 9. ya sebentar sebentar. Nah, ini aku kali 2 lagi nggak? Karena kan dia ada 2 angka. Betul? Hmm, 2 angka ya kan 10. Berarti kalau misalkan 10, mana nih di sini deh. Berarti kalau misalkan 10 itu angkanya satu dan nol. Kalau misalkan 13 berarti satu dan 3. Berarti untuk digit 2 karena dia ada 2 digit maka kita perlu mengkalikan dengan Sekali 2. 2. Oke? Paham atau bingung? Oke, berarti ini 180 ditambah dengan Tambah 9. 9, maka 180 delapan dikali puluh 9. sembilan. Oke, oke. Setelahnya gimana nih? Berarti digit ke 2026-nya
adalah berapa nih? Sebentar, sebentar. Stop share screen dulu deh. Udah ketahuan tuh hasilnya. Nah, terus berarti gimana lagi nih cara mengerjakannya? Berarti untuk sampai digit ke 2026, sisanya adalah 2026 dikurang sama digit satu ditambah sama digit 2 ya. Berarti seratus delapan seratus puluh sembilan akan sama dengan berapa nih? 1837. Oke. Nah, berarti pada digit 3, adalah ang- pada digit 3 berarti jumlahnya 1837 ya. Berasal dari mana nih? Vanessa bingung atau paham? Dari seribu awal. delapan ratus tiga puluh tujuh Berapa? Berapa? Maksudnya Vanessa bingung atau paham nih? itu kan sisanya. Terus Ya, setelahnya kita tinggal hitung ya. Kayak tadi lagi ya. Berarti kalau misalkan digit 3, mana nih? Digit 3 itu dari 100 sampai dengan 999. 999. Nah, berapa nih jumlahnya nih? Kayak tadi lagi ya. Berarti, berarti kita bisa menggunakan pembagian ya. 1832 itu kita bagi tiga menjadi puluh 3 ya. tujuh Betul? 1837 atau 1832? 32 dibagi 3 itu hasilnya berapa nih? 600, karena dia nggak bisa ya, dia sisa satu ya. 612 sisa satu. Artinya kita udah punya 612 angka di 3 digit, lalu perlu mengambil satu digit pertama di berikutnya. Paham atau bingung? Oke.
Lalu berarti bilangan ke berarti bilangan ke 612 setelah 100 setelah 100 bilangan sebelumnya adalah 612 ditambah dengan 100. Betul? 612 dari 3 digit dan 100 dari 1 digit dan 2 digit. Betul? Ya, Maka hasilnya adalah eh, 712. putus, putus. Oke. Untuk soal nomor 3, paham apa bingung? Paham. Agak susah ya, Hmm. Bapak. Nanti ini deh, aku jelasin lagi deh di pertemuan besok yang ini. Oke, lanjut ya. Nih, kenapa dia jawabannya 7 sih? Karena dia itu ya mengambil digit pertamanya ya. Nanti aja aku jelasin deh di pertemuan selanjutnya. Nah, ini soal terakhir nih. Coba deh Vanessa yang kerjain aku kasih waktu 1 menit deh. Oke, jadi gimana nih caranya? Setiap 6 tahun bertambah 68 orang. Berarti Oke, pertambahan per tahun itu 68 per 6 dikecilin jadi 34 per 9. Per 3. 2026, 2016 ke 2025 kan 9 tahun. Berarti 34 per 3 kali 9 itu 102 orang. Berarti penduduk tahun 2025 380 tambah 102 berarti 482. berarti ini 9 dikali dengan 34 per 3. ya kan sama dengan 102 ya tadi ya. 102. Lalu tinggal ditambahin ya 102 tambah 380, 482. sama dengan 482. Benar, benar. Kita cek ya. Benar. Dari nomor satu sampai dengan dari nomor satu soal yang mudah sampai dengan soal terakhir ada yang ingin ditanyakan? Pak ada. Oke, nih Bunda ada lagi nih satu nih. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita masuk ke ini deh slide terakhir nih.
Nah, jadi apa nih yang susah di hari ini nih? Enggak, Yang digit-digit tadi ya masih lumayan susah ya. digit yang mana? Yang tadi yang 2026 Ya, digit ya susah. Terus selebihnya mudah ya. ya, Oke, berarti tadi kan ada tuh ada level dari sedang, dari rendah, sedang, terus level sampai level hard. Nah, level yang paling banget Vanessa suka tuh yang mana nih? Oh, rata-rata. oh, medium ya? Ya, Medium. Oke. Berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya, aku banyakin dari medium ke hard ya. ya, Oke. Ah, berarti udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? enggak. Oke, boleh ke ini deh, ke platformnya. Aku stop share screen. Ya, Jadi kalau sudah tidak ada yang ingin ditanya, aku cukupkan ya, aku tutup. Terima kasih Vanessa yang sudah hadir hari ini. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Vanessa. masih. Sama-sama.